Bismillahirrahmanirrahim. Hal na'imul jannati ruhaniyun am jismaniyun wa kadzalika 'adzabun nari kaifa huwa wa hal huma daimani aw yanqati'an. Apakah nikmat surga dan siksa neraka itu bersifat ruhani atau jasmani? Dan apakah keduanya abadi atau bersifat sementara? Innal jannata tashtamilu 'ala na'imaini ruhani wal jismani. Nikmat surga itu ada dua, ada yang bersifat ruhani, ada yang bersifat jasmani. Tadi penghuni surga, ahlul jannah itu merasakan keduanya. Ya, secara batinnya dia itu senang, mendapatkan kenikmatan, juga secara fisik. Jadi tidak secara batinnya saja. Ya, karena nanti manusia itu ya dikembalikan ke wujudnya, ke fisiknya. Jadi keduanya nanti bisa menikmati ya semua nikmat yang ada di surga. Jadi bukan hanya ruhnya saja. Waruhaniyatu litaladzudir ruh katasbih wal ibadah. Nikmat rohani itu apa? Nikmat yang bisa dirasakan ruh seperti bertasbih, ibadah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala atau ru'yatullah. Jadi nanti ahlul jannah, penghuni surga itu ya bertasbih, ya beribadah, tapi tidak sholat ya. Sudah tidak ada lagi sholat. Pada maksudnya berbuat kebaikan. Terus kalau poso dan kalau sholat duha dan sebagainya ya. Ya bertasbih saja. Dia perkataannya perkataan yang baik ya. Perkataan yang baik. Di di dalam surat Al-Waqiah itu illa qilan salaman salama, jadi saling mengucapkan selamat, menebarkan kesejahteraan, selamat dan seterusnya. Pokoknya omongannya api-api. Nah, maka ya dipantaskan dari sekarang ya. Kalau orang sejak di dunia itu omongannya baik, maka ya nanti seperti itu. Karena itu pantasnya untuk ahli surga itu adalah omongan-omongan yang baik. Ibadah dan juga kenikmatan yang paling besar itu adalah melihat Allah dan tahu akan ridhonya. Sedangkan itu nikmat ruh ya, nikmat yang bersifat rohani. Sedangkan nikmat jasmani yaitu nikmat yang bisa dirasakan badan seperti makan, minum, nikah ya. Jadi secara jasmani apa? Taladzud itu merasakan lezat, merasakan nikmatnya jisim atau tubuh itu ya, makan, minum, nikah ya, kayak aktivitas di dunia ini sama. Ya, secara fisik merasakan kenikmatan itu. Nah sebaliknya wanaru tashtamilu 'alal adab al-jasmani wal adab ar-ruhani, sama. Neraka itu juga mengandung ya, mencakup siksa jasmani dan juga siksa rohani ya. Wan na'imu wal adabu fi madaimun. Jadi ya kayak gitu. Jadi yang kita imani nanti ketika di surga atau penduduk neraka itu merasakan apa? Jasmani dan rohani. Yang surga yang merasakan kenikmatan tadi itu, rohani itu ya kayak tasbih, seneng, perasaan seneng, belok keluarga, belok kumpul lagi dengan saudara-saudaranya, melihat Allah, temu Kanjeng Nabi ya toh. Kemudian ahli neraka yang merasakan siksa kepedihan rohani juga jasmani. Nah keduanya itu kenikmatan surga dan siksa neraka fihima, di dalam keduanya itu daimun. Apa artinya daimun? Langgeng, selamanya atau eternal. Bahasa Inggrisnya apa? Eternal, abadi. La yanqati'u abadan, tidak terputus selamanya. Wa ahluhu ma khaliduna fi ma wa ma maujudatani al-an. Ini yang penting. Ya, nikmat surga, siksa neraka itu bersifat abadi. Abadan, jadi tidak ada ujungnya dan tidak akan terputus selama-lamanya. Jadi kekalnya surga, kekalnya neraka itu karena dikehendaki oleh Allah. Bukan berarti teruslah sama dengan sifat kekalnya Allah, yaitu tadi kekalnya surga dan kekalnya neraka atas kehendak Allah. Nek gak dikehendaki yo hilang semuanya Allah saja. Tapi Allah menghendaki semuanya itu ya, surga dan neraka itu kekal atau bersifat abadi dan tidak akan terputus. Para penghuninya juga kekal ya, para penghuninya kekal di dalamnya. Surga dan neraka wahuma maujudatani al-an, keduanya sekarang sudah diciptakan. Jadi sekarang sudah ada. Bukan nanti ketika semua manusia dibangkitkan yaumul ba'ats baru diciptakan surga dan neraka, enggak. Sekarang sudah
sudah ada dan sudah diciptakan. Ya. Lanjut, Paham? Jadi keduanya itu merasakan kenikmatan atau adab rohani dan jasmani. Hal yablughu al-waliyu darajatan nabi? Apakah seorang wali bisa mencapai derajat nabi? Ini pertanyaan yang random nih, karena bab akhir ya. Wa hal yasulu ila halatin tasqutu anhu at-takalif indah? Apakah mungkin wali bisa mempunyai keadaan yang dapat menggugurkannya dari syariat? Jawabannya gimana kira-kira? Apakah wali itu bisa mencapai makom nabi? Jawabannya tidak. Wali itu tidak mungkin bisa mencapai derajat seorang nabi. Wali itu artinya kekasih Allah. Nabi itu ya yang menyampaikan risalahnya Allah. Nabi itu sifatnya maksum, ya. Nabi sedangkan seorang hamba yang berakal dan balik juga tidak mungkin mempunyai keadaan yang bisa menggugurkannya dari perintah dan larangan Allah. Jadi tidak ada istilahnya orang terus bergelar wali terus gak ngelakoni syariat, itu tidak ada dan itu tidak boleh diikuti. Sekarang itu kan banyak di akhir zaman, oh itu wali terbebas dari sholat, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Enggak. Justru makom yang paling awal itu seseorang bisa menjadi wali karena dia menjalankan syariat dengan baik. Tapi kalau ada tokoh, ada ulama yang ngaku wali kemudian dia melanggar syariat, meninggalkan syariat, maka itu jelas tidak sah atau batal itu. Dan itu bisa jadi dia orang gila. Sekarang itu kan lagi ada itu, kalau kita mengikuti apa itu kan sekarang lagi rame itu yang namanya perdebatan panas antara Nasab Baklawi gitu ya. Kalau Anda tahu sekilas ya. Jadi di kalangan kiai atau tokoh-tokoh Islam Nusantara yang kultural itu sedang mempermasalahkan, sebagian orang, tidak semuanya, mempermasalahkan para habaib. Itu bener apa anda itu Habib itu? Jangan-jangan ngaku-ngaku cucunya Rasulullah, kemudian dilacak dan sebagainya. Nah masalahnya para habib ini tidak ada yang speak up ya, diem aja gitu loh. Nah ini akhirnya terus menjadi bola panas sampai sekarang ini. Ya itu tidak tahu ya, jadi masyarakat itu akhirnya bingung. Bener apa anda ini? Karena memang kalau ditelisik itu memang banyak makom-makom yang makomnya itu Kiai Jawa, kemudian disamperi oleh seorang Habib, terus diklaim ini adalah makomnya habaib. Itu dibaklawikan, padahal itu wong Jawa asli, ya. Kemudian diklaim sebagai ini adalah leluhur orang Yaman. Wah itu rame itu. Itu sekarang lagi rame itu. Terus bagaimana ya, kalau saya simpelnya melihat para ulama aja, bagaimana sikap Mbah Mun, bagaimana sikap Mbah Hashim, bagaimana sikap Mbah Hamid, Khalil Bangkalan terhadap para habaib. Oh dulu saling mendukung, saling mensupport. Nah, seperti itu hubungannya baik, tidak ada yang saling mencurigai, ya. Nah itu. Jadi kalau ada orang yang ngaku alim tapi dia tidak menjalankan syariat, maka itu batal, itu jelas tidak boleh diikuti. Barang siapa mempunyai anggapan seperti ini maka telah kafir. Ya, bahkan seorang habib pun, seorang keturunannya Rasulullah, kalau dia tidak menjalankan syariat, dia tetap dihukum. Ya, karena syariat itu di atas mukallaf. Mukallaf itu kan semua, tidak memandang status atau dia keturunan siapa. Syariat itu harus berada di atas. Dan itu sudah universal, tidak mungkin nanti ada keturunannya Nabi yang tidak menjalankan syariat, tidak bisa. Dia tetap nanti akan mendapatkan siksa, siapapun itu. Random. Nah, barang siapa yang punya anggapan seperti itu, maka dia telah kafir. Begitu juga dikatakan kafir orang yang mempunyai anggapan bahwa syariat ada yang bersifat batin. Syariat bersifat batin, jadi aku gak sholat secara fisik, tapi aku sholat secara batin. Nah, itu jelas tidak benar. Ya. Nah, ini saja ini kudu disampaikan kepada anak-anak kita ini, anak-anak yang kelas 12 yang mau lulus, yang mau kuliah. Jangan sampai nanti pikirannya macam-macam. Mau coba buku yang macam-macam, filsafat terus belaran yang tinggi, akhirnya ketemu konsep wahdatul wujud, terus aku sholat cukup zikir kepada Allah saja, tidak secara fisik. Nah ini jelas pondasinya tidak kuat dan tidak boleh seperti itu ya. Jadi yang namanya syariat itu zahir dan batin itu harus dilakukan. Tidak bisa salah satunya ya. Ada orang yang zahirnya saja sholat tapi batinnya tidak sholat ya. Itu secara hakikat dia sholat itu belum mencegah dia dari fahsya wal munkar, atau sebaliknya dia batinnya tok tapi zahirnya tidak sholat, ya tidak sah. Jadi zahir dan batin ya. Dan bertentangan dengan syariat zahir atau lebih populer dengan aliran hakikat.
aliran semacam ini mentakwili nas-nas qat'i, mentakwili nas-nas qat'i dan menginterpretasikan atau mentafsirkan makna yang salah. Contoh, nas yang qat'i itu di dalam hadis as-sholatu lidzikri. Kanjeng Nabi pernah mengatakan bahwa sholat itu untuk mengingat Allah. Akhirnya terus mentafsirkan sakarepe dhewe. Oh, berarti cukup zikir saja, tidak perlu sholat jungkir balik dan sebagainya. Nah, ini jelas ini interpretasi yang salah. Ya, begitu juga kufur, seperti orang yang beranggapan bahwa yang dimaksud malaikat adalah daya-daya akal. Ada yang berasumsi malaikat itu tidak secara fisik, tapi malaikat itu hanya asumsi saja, hanya anggapan saja. Daya-daya akal. Yang dimaksud setan adalah daya-daya prasangka. Jadi setan itu secara hakikat tidak ada, tapi hanya negatif feelingnya seseorang. Itu juga kufur, karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan sejelas-jelasnya alladzina yu'minuna bil ghaibi, perkara gaib itu tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tapi itu adalah area imaniyun. Apa? Imaniyun, kang bangsa iman. Yus diimani, karena kita tidak bisa melihat hakikatnya. Ono wong mengklaim iso ndelok jin. Nah, itu kan bukan jin dalam bentuk sesungguhnya. Ya kan? Jin kan bisa berubah-ubah wujud, dia bisa membesar, bisa mengecil, tergantung orang yang melihat, tapi hakikatnya yang tahu hanya Allah gitu. Paham? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang random tadi. Pertanyaan yang kedua ini, apakah seorang wali bisa mencapai makom atau derajat Nabi? Jawabannya adalah tidak. Dan kalau ada wali yang tidak menjalankan syariat, maka itu batal atau kufur, dia hukumnya kufur. Mal mujtahid, apa yang dimaksud dengan mujtahid? Waman al mujtahiduna alladzina istaqarra ar-ra'ya ala atsba'ihim. Siapa? Ada istilah dalam agama itu mujtahid. Ada seorang ulama yang nyampe pada makom mujtahid. Dan manakah yang pendapat wajib diikuti? Mujtahid itu adalah, kalau dalam fikih itu istilah usul fikih adalah badlul juhdi fi nailil hukmi al-istim alladhi yastambitu bidzon. Jadi mengerahkan segenap pikiran dan tenaga untuk menyimpulkan sebuah keputusan hukum, mengistinbat sebuah hukum yang ranahnya itu adalah dzon. Dzon itu adalah prasangka. Ya, jadi fikih itu ranahnya adalah dzon. Fikih itu ranahnya adalah prasangka. Produk istimbat dari para ulama itu sifatnya adalah dzon, prasangka, yang diperkuat oleh nas-nas yang qat'i. Nas qat'i itu teks yang sudah pasti kebenarannya, yakni Al-Quran dan hadis. Tapi kalau hadis dan Al-Quran ini pasti benar, tapi dalam pentafsiran maknanya itu muncul beberapa pendapat. Nah, pendapat-pendapat inilah yang dipikirkan oleh para ulama. Para ulama itu tidak semuanya boleh menyimpulkan sebuah produk hukum. Ada ulama yang bersifat otoritatif, ya, yang bergelar mujtahid, yang alim alama. Syarat minimal dia harus menguasai 13 macam cabang ilmu, ya, yang mana satu cabangnya itu nanti bercabang-cabang lagi dengan sub-sub keilmuan, dan itu butuh waktu yang lama sekali. Dan kriteria kepribadiannya, karakternya harus taqiyun, dia harus bertakwa, naqiyun, dia orang yang bersih, orang yang suci, wes, tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, tidak pernah ngobrol ngalor ngidul sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, itu berat, ya, menjadi seorang mujtahid itu. Nah, dia boleh mengeluarkan fatwa, dan itu syaratnya ketat sekali. Nah, orang mujtahid adalah orang yang menguasai, mendalami kaedah-kaedah syariat, pinter fikih, pinter usul fikih, pinter ahli sejarah dan seterusnya. Tahu nasakh mansuh, kemudian tahu ulumul Al-Quran secara mendetail. Wah, hebat pokoknya jadi ulama itu, ya. Nah, dan nas-nasnya sekiranya ia mampu memahami apa yang dikehendaki oleh syari itu adalah Nabi Muhammad. Mujtahid sangat banyak sekali. Adapun yang diakui dan boleh dibuat pedoman istilahnya adalah 4, yakni Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Imam Abu Hanifah itu pintar sekali, cerdas sekali. Bahkan ada ulama sekarang ini, ulama kontemporer, yang menjelaskan, yang menyimpulkan bahwa seandainya ada satu perkara yang sulit, yang mana ulama sekarang ini modern, seluruh dunia berkumpul untuk melakukan muktamar kongres untuk memutuskan fatwa ini, satu masalah problematika umat, itu pasti kalau seandainya ditanyakan kepada Imam Abu Hanifah, beliau akan menjawabnya dengan sambil santai-santai saja, sambil leyeh-leyeh, sambil santuy, langsung mengeluarkan fatwanya.
Yang mana kalau dibanding ulama sekarang, kalau kumpul seluruh dunia itu harus melakukan muktamar atau melakukan konferensi untuk membahas satu masalah. Itu betapa alimnya siapa? Imam Abu Hanifah. Kemudian ada Imam Malik bin Anas. Imam Malik ini yang mengarang kitab monumental namanya kitab Muwatta, ya, yang mana pada khalifah waktu itu sampai-sampai mewajibkan seluruh umat Islam untuk memiliki kitab Muwatta di setiap rumahnya. Bahkan itu menjadi kitab kedua setelah Al-Quran, itu sampai diwajibkan waktu itu, ya, waktu zamannya Imam Malik bin Anas. Kemudian ada Imam Muhammad bin Idris bin Ismail Asy-Syafi'i atau yang dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Nama panjangnya Imam Muhammad bin Idris bin Ismail Asy-Syafi'i. Kemudian ada Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhum. Ini yang disebut dengan Imam Mujtahid, Al-Imam Al-Arba'ah atau Imam 4 madhab yang sampai sekarang madhabnya itu dipakai di seluruh dunia. Terus muncul pertanyaan, nah terus ulama-ulama yang lain apakah ada madhab-madhab yang lain yang dikarang atau yang diijtihadkan oleh para ulama? Ada. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, pengikutnya semakin sedikit, semakin habis. Madhabnya tidak berkembang. Bentum. Nah, 4 imam ini hidupnya itu dalam kurun 300 tahun awal Hijriyah. Yang mana Rasulullah sudah sering saya sampaikan bahwa 300 tahun ini adalah periode terbaik, periode emas. Dan memang sudah dipagri sama Rasulullah. 4 imam ini, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu semuanya hidup di jangka interval waktu antara 1 Hijriah 1 sampai 300. Semuanya rata-rata tidak sampai keluar dari 300 Hijriah. Silakan dicek. Ya, itu yang masih orisinil. Nah, setelah itu baru muncul ulama-ulama yang lain. Nah, ini luar biasa. Inilah yang dijadikan pedoman oleh Islam Sunni, Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Cirinya apa? Cirinya Islam Sunni itu ya tidak mengkafirkan, ya, kemudian mengikuti salah satu dari 4 madhab ini. Itu cirinya. Para ulama memilih mengikuti imam 4 ini meskipun masih banyak mustahil-mustahil yang lain, dikarenakan banyaknya masalah-masalah yang mereka gali dan mereka kaji, sehingga sangat sedikit sekali masalah-masalah yang tidak terangkan hukumnya. Di samping itu, keempat madhab ini sudah sampai ke tangan kita melalui jalan yang mutawatir. Mutawatir itu artinya secara berkesinambungan yang tidak mungkin terjadi distorsi, ya, karena saking banyaknya yang meriwayatkan dan itu sama semuanya. Jadi musalsal, ada mata rantai yang tak terputus, gitu loh. Dan 4 madhab ini adalah rantai emas yang terjaga dari dulu sampai sekarang, itu terjaga sekali, ya, tidak terputus sampai sekarang ini, sampai ke dalam tangan kita ini melalui jalan yang mutawatir, yang tidak mungkin ada orang yang sampai menyelewengkan. Kalaupun ada yang menyelewengkan, itu pasti ketahuan. Nah, salah satu propagandanya Wahabi terutama di sana, di Arab Saudi sampai ke Indonesia, itu adalah mendistorsi kitab-kitab. Ya, jadi kitab-kitab itu ada beberapa yang sama mereka itu isinya dirubah. Contoh Imam Syafi'i, contoh paling gampang. Imam Syafi'i itu kan membolehkan untuk ziarah kubur. Nanti itu ada yang dirubah itu. Pengikut Imam Syafi'i mengatakan menziarah kubur adalah haram. Nanti tinggal ditambahi kata la umpama, itu sudah berubah itu. Nah, itu kebanyakan itu biasanya di aplikasi-aplikasi, ya. Aplikasi yang di HP atau di komputer, itu biasanya di Maktab Samila, itu perpustakaan yang mencakup semua buku itu. Nah, menunggu ya mesti konangan, ya, mesti konangan, karena pasti di antara orang-orang alim, jangankan orang-orang alim di pesantren aja mesti ketahuan kalau ada yang janggal ini, ya, kok kayaknya tidak sesuai, itu mesti ketahuan. Jadi misi mereka itu, misi Wahabi itu diantaranya adalah merubah isi kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya bahayanya begitu, kalau tidak teliti, belajarnya tidak ada sanadnya, tidak betul-betul tuntas, itu nanti gampang dibelokkan, gitu. Ya, ini kitab kuning. Tapi kalau Al-Quran, kalau ada yang merubah Al-Quran di aplikasi, umpama ada kesalahan, pasti di-report rame-rame, karena banyak hufat-hufat yang ya pasti tahu lah, ya, kok iki ono lam iki padahal gak ono lame, pasti ketahuan. Begitu pula dengan karangan-karangan kitabnya para ulama yang bermadzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, karena ini mutawatir, artinya valid dan kredibel, maka kita harus mengikuti salah satu madhab. Salah satu madhab, tidak boleh dicampur aduk.
Ya, kecuali dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat mas seperti ketika tawaf. Ya, suami istri kan tidak boleh pegangan, kalau dalam mazhab Syafi'i kan batal ya. Tapi nanti kalau dalam kondisi tawaf yang berjubel seperti itu, berdesak-desakan, maka intikal mazhab, ya, pindah mazhab mengikuti mazhab Hanafi yang membolehkan suami istri berpegangan, bocehan ben gak ilang digondol wong, ya, atau bojone keliru gandeng wong Uzbekistan umpama, bojoku kok mancung tadi nih, ya, asalnya pesek gitu ya. Nah itu tidak batal itu, karena untuk kepentingan yang seperti itu ya. Nah nanti kalau sudah normal ya sudah kembali ke seperti biasa. Nek wis ning Indonesia, paham tuh? Kecuali dalam keadaan darurat, nah itu sudah dijelaskan. Salah satu madzhab di atas kecuali dalam keadaan darurat. Ya, karena kita ini mayoritas Syafi'i, maka kita harus kekeh Syafi'i. Ya, contoh begini, dalam madzhab Syafi'i itu kan Jumatan itu kan harus 40 jamaah, ya, yang asli penduduk itu. Tapi kalau dalam madzhab Hanafi, kalau tidak salah, Hanafi itu cukup 6 orang itu sudah cukup Jumatan. Ya, itu. Sebab jika tidak demikian maka akan menimbulkan, kalau memainkan madzhab, nyari celahnya, itu namanya talfik. Talfik itu mencampur adukan beberapa madzhab. Ini tidak boleh berdosa karena keluar dari jalan kebenaran dan ada unsur meringankan agama atau meremehkan agama. Jadi ibadahnya gak tenanan, soalnya golek gampang. Paham tuh? Nah, kudu satu madzhab di satu madzhab, kecuali darurat, ya. 5. Ikhtalafa. Kenapa? Ikhtalafal mujtahiduna fi ba'dil masail, yang terakhir. Kenapa para imam mujtahid tadi itu berbeda-beda dalam beberapa masalah, sebagian masalah. Innal mujtahidina lam yakhtalifu fi usuliddin. Ini yang Anda garis bawahi. Mujtahid itu, mereka itu tidak berselisih, tidak berbeda pendapat dalam masalah pokok-pokok agama. Nek masalah inti-inti agama mereka semuanya sepakat. Allah itu wujud, ada 20 sifat, itu sepakat semuanya. Sepakat tidak boleh mengkafirkan, sepakat bahwa setiap yang mengucapkan la ilaha illallah itu adalah muslim. Ya, tapi mereka itu berbeda-beda hanya masalah cabang-cabang saja. Paham tuh? Ya, wala fi ummati furuhi aslan, dan tidak pada pokok-pokok cabang-cabang agama sama sekali. Nah, kalau yang masih pokok-pokok meskipun itu cabang masih semuanya sepakat. Li subutiha bidalalah al-qat'iyah. Kenapa? Karena adanya dalil atau tetapnya dalil yang qat'i, dalil yang pasti. Dulu itu pernah itu beberapa tahun yang lalu itu viral itu, ada dosen Jogja UIN, kalau ada dosen UIN Jogja nyeleneh itu dalam tesisnya membahas bahas sampai detail-detail, ujung-ujungnya dia ada kesesatan berpikir tentang milkul yamin. Pernah dengar enggak ini yang bapak-bapak ini? Milkul yamin itu adalah boleh menggauli pembantu, ya, atau budak, karena ini dalilnya ada ini, ya. Itu kan padahal itu kan sudah dinasah. Secara hukum itu sudah tidak berlaku. Kalau zaman dulu boleh menggauli budak, ya kan? Oh, dia mencari alibi, mencari pembenaran, itu namanya kebablasan, ya, itu namanya liberalisasi pemikiran gitu loh. Terlalu berlebihan juga tidak boleh, terlalu ketat juga tidak boleh. Makanya pola berpikirnya Ahlussunnah wal Jamaah itu harus sedang-sedang, harus berada di tengah, ya, karena banyak dalil yang mengatakan kita ini harus menjadi umat yang penengah. Jadi bahaya kalau terlalu ekstrim kanan, terlalu ekstrim kiri juga bahaya. Akhirnya berkesimpulan ini di dalam fikih, di dalam dalil Al-Quran boleh menggauli budak, ya, pembantu, atau sekarang itu disebut dengan ART. Nah itu kan aslinya pengen rapi tapi gak oleh izin, ya, akhirnya boleh dalil kayak ngono kuwi, ya. Oh, itu dalil-dalil macam-macam. Lendro ya. Kayak di Malang itu ada fatwa boleh sholat pakai bahasa Indonesia. Jelas tidak boleh, ya, sholat itu harus pakai bahasa Arab. Siapa yang memberi fatwa? Mantan petinju, ya. Mantan petinju. Iya, itu tahun 90-an, awal 2000 kalau tidak salah. Mantan petinju yang mari pensiun terus mari ngono tadi tokoh agama dadakan, terus moco dhewe kitabe, terus menyimpulkan sendiri boleh sholat pakai lughat kaumin, lughat atau bahasa kaum itu yang dimengerti masyarakat itu. Jadi kesimpulannya boleh pakai bahasa Indonesia. Nah, enggak boleh, ya. Wal ikhtilafu fi yujibu al-yusra. Perbedaan itu apa? Untuk mencarikan kemudahan, ya. Jadi para ulama itu mencarikan problem solvingnya alan nas, ing atase manungsa, wa dami wukuhim fil harj wal ba's, agar tidak terjun atau tidak terkena dosa
dan juga bahaya. Fa idza ittara nalikane kepeksa sapa anasu menungso amila bima huwa al-aisan. Kalau manusia itu dalam keadaan darurat, maka dia boleh mengamalkan. Kalau dalam keadaan normal ya kembali ke kondisi normal. Wa illa fa ya'malu bima huwa al-ahwat awil ahra wal adha. Nah, kalau tidak dalam keadaan darurat, maka sebaiknya dia itu menggunakan hukum yang lebih hati-hati, lebih teliti, lebih jelas. Titik ya, insyaallah minggu depan membahas tentang ciri-ciri kiamat. Titik wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Fanfa'na bi barakatihim wa hdina bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan.